Antibodi merupakan komponen penting pada sistem pertahanan tubuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur molekul serta jenis antibodi yang terdapat pada tubuh manusia. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita, perkenalkan terlebih dahulu saya Cecep, selamat datang di Ceheran. Antibodi merupakan protein yang bisa terdapat di berbagai tempat di tubuh manusia, namun terutama berupa bagian dari komponen protein plasma darah. Fungsi utama dari antibodi ini adalah memberikan proteksi dari infeksi kuman, baik bakteri, virus, atau toksin. Karena banyak terdapat di dalam plasma, maka antibodi merupakan bagian dari sistem imunitas humoral. Humoral berasal dari kata dasar humor yang merupakan bahasa Latin dari cairan atau fluid. Adapun antibodi ini dapat berupa protein bentuk bebas yang ada di cairan plasma atau cairan tubuh lainnya, serta ada yang terikat di permukaan sel, terutama sel limfosit. Selain itu, ada juga bentuk tunggal dan ada juga yang berupa dimer atau bahkan pentamer. Adapun bentuk dari antibodi itu sendiri seperti huruf Y dan terdiri dari 4 peptida. 2 berupa peptida rantai ringan atau light chain dan 2 lagi berupa peptida rantai berat atau heavy chain. Berikut ini adalah skema dari struktur molekul antibodi yang lebih rinci. Bagian warna hijau tua mewakili bagian peptida rantai ringan atau light chain. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu regio konstan, di sini ditandai dengan Cl, dan satu lagi regio variabel dengan tanda Vl. Maksud dari regio konstan adalah bagian rantai ringan dari antibodi yang strukturnya relatif tetap atau konstan. Adapun bagian variabel adalah bagian antibodi yang memiliki struktur yang bisa berubah-ubah dari satu antibodi ke antibodi lainnya. Makna dari perubahan ini adalah karena di dunia ini terdapat beragam antigen dan satu antibodi hanya mengenali satu antigen. Jadi misalnya antibodi terhadap coronavirus hanya mengenali antigen coronavirus, sedangkan antibodi terhadap hepatitis B hanya mengenali antigen virus hepatitis B. Kemampuan ini karena ada pola spesifik pada regio variabel dan pola ini berbeda antara antibodi terhadap coronavirus dengan antibodi terhadap hepatitis B. Perlu ditambahkan pula bahwa satu klonal sel plasma yang memproduksi antibodi hanya mampu memproduksi satu jenis antibodi saja. Nah, itu adalah bagian dari rantai ringan antibodi. Setelah rantai ringan, bagian lain adalah rantai berat atau heavy chain yang pada gambar ini berwarna hijau muda. Rantai berat dari antibodi ini terbagi menjadi 4 bagian. Satu regio variabel ditandai dengan VH dan 3 bagian konstan ditandai dengan CH1, CH2, dan CH3. Bagian variabel dari rantai berat juga sama dengan bagian variabel dari rantai ringan, yaitu bagian dengan struktur yang dapat bervariasi. Bagian VH ini bersama dengan bagian VL berfungsi mengadakan kontak atau pengenalan dengan molekul antigen. Bagian antibodi yang mengadakan kontak dengan antigen disebut paratop, sedangkan antigen yang menempel langsung dengan antibodi disebut epitop. Nah, pada antibodi, bagian pasangan VL dengan VH ditambah dengan bagian CL berpasangan dengan CH1 membentuk bagian atas dari antibodi dan dinamai dengan bagian atau fragmen FAB atau FAB. Bagian ini seperti dapat kita tebak berfungsi dalam mengenali molekul antigen. Adapun bagian bawah dari antibodi terdiri dari regio CH2 dan CH3 dari rantai berat dinamakan bagian FC. Bagian ini akan berinteraksi dengan komponen sistem imunitas lain dan akan menentukan reaksi atau nasib dari antigen yang diikat oleh antibodi. Nah, seperti di gambar ini, tampak bahwa antara keempat peptida ini dijembatani oleh ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini berupa ikatan disulfida yang dibentuk oleh atom sulfur atau belerang dari rantai samping asam amino sistein. Di gambar, jembatan ikatan disulfida ini ditandai dengan garis warna biru muda. Jadi secara fungsional, bagian FAB berfungsi dalam pengenalan molekul antigen. Antigen ini bisa berupa partikel bebas antigen, misalnya virus yang beredar di darah, ataupun antigen yang diekspresikan atau berada di permukaan sel, misalnya pada sel bakteri, parasit, atau sel tubuh yang terinfeksi virus. Sedangkan bagian FC akan berinteraksi dengan efektor antibodi, yakni bagian dari sistem imunitas lain yang akan menimbulkan reaksi imunitas yang nantinya akan memusnahkan atau membersihkan agen infeksi. Adapun komponen imunitas lain bisa berupa komplement, sel fagosit profesional, sel limfosit sitotoksik, dan sebagainya. Reaksi imunitas ini dapat berupa fagositosis,
yakni sel neutrofil atau makrofag memakan antigen yang diopsonisasi atau dikelilingi antibodi. Reaksi lain berupa interaksi antibodi dengan sel tertentu, misalnya sel limfosit sitotoksik atau sel natural killer yang akan menimbulkan reaksi radang, mengeluarkan zat oksidan yang akan merusak antigen atau kuman yang masuk. Kompleks antigen antibodi juga berperan untuk maturasi atau pematangan sel limfosit. Nah, adapun untuk lebih detailnya, kita akan membahas mekanisme antibodi menyerang antigen di video yang akan datang, atau Anda dapat menyimaknya di artikel dengan tautan dalam deskripsi di bawah dari video ini. Ini adalah gambar struktur kristalisasi dari antibodi. Kita lihat molekul yang mirip atau serupa huruf Y. Sedangkan gambar ini adalah pemeriksaan SPEP, yaitu serum protein elektroforesis, yang memeriksa fraksi protein dari plasma darah. Adapun bagian nomor 5 merupakan komponen protein plasma yang berupa antibodi, terutama khususnya tipe IgG. Adapun bentuk dasar kurva yang lebar menandakan sifat antibodi berupa antibodi poliklonal. Selain terdapat struktur rantai ringan dan berat, antibodi juga mengalami glikosilasi atau penambahan gugus karbohidrat atau gula. Ini adalah model tempat letak penambahan karbohidrat pada antibodi warna merah dan hijau. Adapun fungsi glikosilasi adalah membantu interaksi antibodi dengan efektor antibodi serta memberi warna berbeda tipe antibodi dari satu spesies ke spesies lainnya. Kita ketahui bahwa antibodi ini juga terdapat pada tubuh hewan lain, terutama hewan vertebrata. Di bagian ini tampak kekerabatan subtipe berbagai jenis antibodi pada berbagai jenis spesies vertebrata. Adapun pada manusia sendiri terdapat 5 kelas atau tipe antibodi atau imunoglobulin. Bisa dihafal secara cepat dengan jembatan keledai Gem, yaitu antibodi atau imunoglobulin IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Pertama adalah IgG atau imunoglobulin G. IgG adalah kelas antibodi yang paling banyak, sekitar 70-75% dari total antibodi di dalam tubuh. Biasanya IgG beredar dalam bentuk monomer dan tersusun atas rantai berat jenis gamma sehingga diberi nama IgG. IgG memiliki kemampuan menetralisir toksin dan virus serta memiliki daya proteksi terbesar di antara imunoglobulin lainnya. Oleh sebab itu, vaksinasi dinilai kemampuannya dalam membentuk antibodi IgG. IgG dapat menembus sawah darah plasenta sehingga terjadi transfer pasif IgG dari ibu ke bayi. Hal ini bisa memberikan proteksi dari ibu ke bayi sementara menunggu proses pematangan dari sistem imunitas dari si bayi. Adapun dalam tubuh, IgG memiliki 4 subkelas, yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Sedangkan distribusi terbesar dari IgG adalah di dalam plasma darah. Selanjutnya adalah kelas antibodi IgA. IgA beredar baik dalam bentuk monomer, dimer, atau trimer, namun bentuk utamanya adalah dimer. IgA tersusun dengan rantai berat tipe alfa. IgA mewakili 10-15% dari total antibodi dalam tubuh manusia. IgA dikeluarkan bersama dengan ASI sehingga akan masuk ke saluran cerna bayi dan memproteksi saluran cerna bayi dari infeksi berbagai jenis patogen saluran pencernaan. Adapun distribusi IgA yaitu berada di serum, mukus hidung, air liur, dan sekret mukosa saluran pencernaan. Antibodi selanjutnya adalah dari kelas IgM dengan keunikan struktur yakni membentuk pentamer, yakni saat 5 monomer IgM berikatan menjadi satu. IgM juga dapat muncul di permukaan sel limfosit B bersama dengan IgD. IgM mewakili sekitar 10% dari total antibodi tubuh dan tersusun atas rantai berat mu. IgM disekresikan sel B saat pertama kali berespon terhadap infeksi bakteri atau virus. Oleh sebab itu, tes antibodi deteksi IgM sering dipakai untuk diagnosis infeksi akut, misalnya tes antibodi COVID atau tes Tubex untuk diagnosis demam tifoid. Selain itu, kenaikan IgM juga sementara, sehingga dapat digunakan untuk mendiagnosis apakah infeksi masih aktif atau infeksi yang telah lampau. Contohnya adalah digunakan untuk membedakan keadaan infeksi hepatitis B akut atau kronik. Pada dasarnya IgM memiliki afinitas yang lebih rendah daripada IgG, tetapi karena membentuk pentamer, IgM memiliki afinitas yang lebih tinggi. IgM berperan dalam pengenalan antigen golongan darah ABO pada permukaan eritrosit. Selain itu, IgM akan berikatan dengan permukaan sel dan mengaktifasi jalur persinyalan dari sel, serta berperan dalam peningkatan proses fagositosis dari antigen.
Adapun distribusi IgM sama seperti IgG, yakni di plasma darah, namun IgM karena berbentuk pentamer tidak dapat melewati sawar darah plasenta. Jenis imunoglobulin selanjutnya adalah IgE, di mana IgE tersusun atas rantai berat epsilon. IgE beredar dengan kadar yang sedikit, tidak lebih dari 0,001% dari total antibodi tubuh. Sebagian besar IgE berada di permukaan sel, terutama pada mastosit dan basofil. Adapun fungsi fisiologisnya adalah melindungi tubuh dari investasi parasit seperti cacing. Akan tetapi di tempat dengan insiden infeksi parasit rendah, IgE berperan terutama pada reaksi alergi. IgE di mastosit dan basofil ini akan berperan dalam reaksi alergi, misalnya saat seseorang menghisap debu, antigen debu akan ditangkap IgE dan memicu degranulasi mastosit dan basofil. Akibat degranulasi ini, penderita asma kemudian merasa sesak, serta timbul urtikaria atau bengkak di kulit, bibir, atau mata. Adapun distribusi utama dari IgE adalah di plasma darah atau mastosit yang biasa berada di jaringan, misalnya pada permukaan mukosa saluran napas. Kelas terakhir dari imunoglobulin manusia adalah IgD. IgD tersusun atas rantai berat tipe delta. Kadarnya kurang dari 1% dari jumlah total antibodi tubuh manusia. IgD diekspresikan terutama di permukaan membran plasma sel dari sel limfosit B matur bersama dengan IgM. Fungsi utamanya tidak diketahui karena sampai saat ini tidak diketahui reseptor Fc dari IgD. Akan tetapi dipercayai bahwa IgD berperan sebagai reseptor antigen dari limfosit dan berperan dalam induksi produksi antibodi oleh sel limfosit B. Adapun distribusi utama dari IgD adalah di plasma darah. Pada produksi antibodi oleh tubuh dikenal dengan fenomena imunoglobulin kelas switching atau pergantian jenis dari kelas antibodi. Hal ini terjadi saat limfosit B matur yang mengekspresikan IgM dan IgD di permukaan selnya kemudian distimulasi oleh sel T dan antigen. Hal ini terjadi saat tubuh terkena serangan atau infeksi dari kuman. Akibat stimulasi ini, sel limfosit B matur kemudian akan menjadi sel plasma dan tidak lagi mengekspresikan IgM dan IgD, melainkan murni memproduksi dari IgG. Fenomena ini menjelaskan di mana saat infeksi berawal, di awal terlebih dahulu terjadi kenaikan kadar IgM, namun kemudian IgM turun dan IgG naik dan akhirnya memberi perlindungan tubuh terhadap infeksi. Adapun pergantian kelas ini karena pada sel limfosit terjadi perubahan susunan gen, sehingga ekspresi IgM dan IgD digantikan oleh ekspresi IgG. Selain fungsi fisiologis normal, antibodi juga berperan dalam proses pembentukan penyakit. Tadi sudah disebutkan salah satunya yaitu reaksi alergi, misalkan pada asma atau urtikaria. Tidak kalah penting adalah peran autoantibodi pada berbagai penyakit autoimun seperti lupus, RA, Sjogren, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan autoantibodi adalah antibodi yang bereaksi terhadap self-antigen atau antigen yang merupakan bagian dari tubuh kita sendiri. Misalnya pada penyakit lupus muncul autoantibodi terhadap protein inti sel dan komponen asam nukleat di inti sel. Autoantibodi ini kemudian merangsang reaksi imun sehingga sistem imunitas tubuh akan menyerang tubuh kita sendiri. Nah, dikarenakan antibodi ini memiliki efek proteksi setelah terjadinya infeksi, maka dunia medis kemudian memanfaatkan fenomena ini dalam bentuk vaksin. Vaksin adalah kuman yang dilemahkan atau bagian dari kuman yang tidak menimbulkan penyakit, namun akan menginduksi produksi antibodi yang diharapkan dapat melindungi kita dari penyakit jika suatu saat tubuh terpapar terhadap agen penyakit tersebut. Untuk lebih detail mengenai mekanisme vaksin menghasilkan daya proteksi imunitas ini, dapat disimak di video dengan tautan yang ada di pojok layar kanan atas. Selain vaksinasi, antibodi juga dapat dipakai secara langsung dalam bentuk IgIV, yakni antibodi yang secara langsung diinjeksikan ke dalam tubuh. IgIV ini diperoleh dari pooling antibodi yang didapat dari plasma donor darah. Jadi komponen darah dipisahkan dan dari plasma dapat diperoleh bentuk antibodi secara langsung. IgIV ini dapat memperbaiki regulasi sistem imun sehingga dipakai untuk meredakan kondisi aktivitas imun yang berlebih, misalkan dalam kondisi berbagai penyakit autoimun seperti miasthenia gravis. Pemberian IgIV ini juga dilakukan pada kondisi hipogammaglobulinemia, yakni saat produksi antibodi tubuh menurun drastis, sehingga kadar antibodi dalam tubuh turun dan penderita terancam mengalami berbagai jenis infeksi yang dapat mematikan.
Sifat antibodi yang dapat mengenali antigen secara khusus juga dimanfaatkan dalam bentuk terapi target, yakni berupa antibodi monoklonal. Antibodi ini dirancang khusus untuk mengenali reseptor atau molekul khusus lainnya, sehingga saat diberikan hanya molekul tersebut yang terpengaruh, sedangkan sistem imun lainnya tidak dipengaruhi sama sekali. Penggunaannya banyak dipakai terutama dalam penyakit autoimun dan kanker. Di sini misalnya rituximab yang merupakan anti CD20 dipakai pada penyakit limfoma atau lupus. Infliximab dan adalimumab yang merupakan anti TNF-alfa untuk berbagai jenis penyakit rematik. Cetuximab yang merupakan anti EGFR untuk kanker kolorektal atau kanker kepala dan leher, dan banyak jenis antibodi monoklonal lainnya yang digunakan dalam rangka terapi target ini, di mana tren penggunaannya meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini. Baiklah, akhirnya sampai juga kita di akhir episode Caheran kali ini yang membahas mengenai struktur dan jenis antibodi. Semoga bermanfaat dan tidak lupa jika berkenan mendukung channel Caheran ini dengan mengklik tombol like, serta jika ada pertanyaan atau komentar dapat disampaikan di kolom komentar di bawah dari video ini. Akhir kata saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.